Bersyukur kita kepada Allah sama-sama dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Ayo sama kita coba menenangkan hati kita sejenak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir saat ini, Rasul ada bersama kita, tapi waktunya tidak lama, hanya beberapa menit saja. Rasul ada di hadapan kita semua, dan waktu Nabi tidak lama. Lalu kira-kira Bapak Ibu, apa yang ingin antum sampaikan kepada Nabi? Saya yakin dalam renungan kita yang sesaat ini, Bapak Ibu, mungkin sama. Kita akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Betul? Betul? Ibu, kenapa kok takut-takut? Oleh karena itu ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pasti kita menginginkan itu. Kita menginginkan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan pertolongan dari Nabi. Makanya diungkapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, ada 3 perbuatan atau 3 perkara yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan dengan perkara itu ia mendapatkan manisnya iman. Orang-orang yang merasakan manisnya iman, apa artinya? Orang-orang yang ketika dia beribadah merasa ada kelezatan, kenikmatan di dalam membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya mana Ustaz? Orang yang merasakan manisnya iman, kalaupun berat ibadah, dia ikhlas melaksanakannya. Itu tanda orang merasakan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman, Bapak Ibu, kalau dia mementingkan agama ketimbang dunia. Orang yang merasakan manisnya iman, dia akan istiqomah, tetap pendirian, tidak mudah goyah seperti pucuk eru, kemana angin bertiup, ke sana dia condong. Orang yang merasakan manisnya iman, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia akan rela berkorban demi untuk kepentingan ibadah. Itulah kelezatan iman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama merasakan manisnya iman, perkara yang dilakukan bila seseorang ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mencintai segala-galanya. Orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah, apa yang dia lakukan? Maka tauhidnya kuat. Dia cuma percaya kepada Allah, dia cuma mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu orang yang mencintai Allah sepenuhnya. Lalu kemudian orang-orang yang mencintai Allah, dia akan terus-menerus beribadah. Karena kecintaannya kepada Allah, ketika ia mengerjakan salat, seperti Imam Ali Zainal Abidin, ini salah satu dari tokoh orang-orang yang hidup mendapatkan kemuliaan. Imam Ali Zainal Abidin itu adalah keturunan Nabi dari jalur Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang salafus soleh. Dia beribadah satu malam ibu jamaah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Nih kecintaannya kepada Allah.
Orang yang merasakan manisnya iman, hilang lelahnya. Orang yang merasakan manisnya iman karena cinta kepada Allah, tidak ada yang berat. Itu ya. Setiap malam Imam Ali Zainal Abidin, Bapak Ibu, menangis takut kepada Allah. Tiap malam menangis sampai ada bekas tetesan air mata di bawah pelopak matanya. Ini Bu Jamaah tiap malam menangis karena Allah, takut kepada Allah, dalam artian mencintai Allah. Setiap malam dia pikul 150 untuk menanggung makan orang fakir miskin. Diantarnya sendiri, orang lain tak tahu. Bertahun-tahun. Ketahuannya mana Ustaz? Waktu dia meninggal dunia, waktu memandikan, ternyata di belakangnya ada bekas, ibu jamaah, bekas memikul goni. Ini baru ketahuan. Orang-orang salafus soleh kalau beribadah, orang lain tak tahu. Lalu kemudian mencintai Rasulullah melebihi dari segalanya. Bagaimana ibu jamaah? Agar kita mendapatkan manisnya iman, mencintai Nabi, melaksanakan apa yang disunnahkan Nabi, mencontoh perilaku Nabi, tidak membenci Nabi dan keluarga-keluarga serta keturunan Nabi. Ini mau dapat syafaah, yang dibenci keturunan Nabi, dari mana jalannya? Jangan pernah membenci Nabi, jangan pernah membenci keluarga Nabi, jangan pernah membenci keturunan-keturunan Nabi, jangan pernah membenci pewaris Nabi. Loh, Nabi Ustadz ya, keluarganya, keturunannya, pewarisnya mana? Itu ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Kenapa antum benci? Addibu auladakum ala salasin khisal, hubbi nabiyukum wa hubbi ali baiti wa tilawatil Quran. Nabi udah bilang, kau ajarkan kepada generasi juriatmu itu, anak-anak keturunanmu itu, agar mencintai Nabi, agar mencintai keluarga Nabi, ya. Kemudian agar mereka senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Selamat dia. Tapi kalau tidak, kita akan berbahaya ibu jamaah. Jadi itu ya, orang yang merasakan manisnya iman, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Tanya diri kita, apakah gara-gara ada kepentingan kita untuk kepentingan dunia ini, ada tidak pernah kita tinggalkan ibadah? Setiap orang yang dekat mencintai kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dalam lindungan Allah. Banyak bu yang ku tengok bematian begelempangan belakangan ini, bukan orang-orang yang ngaji. Banyak yang selesai ku tengok, enggak yang ngaji-ngaji, yang ngaji-ngaji enggak berubah-berubah. Ku tengok ini aja yang datang. Alhamdulillah. Ya ini aja jumpa mukaku, ini aja nampak di mana aku. Alhamdulillah sehat-sehat. Sakit-sakit sikit biasa. Namanya udah kadaluarsa. Tadi yang bilang takut ini COVID karena malas, ku dengar-dengar semalam meninggal. Ku dengar semalamnya meninggal. Jangan macem-macem, jangan jadi alasan. Paham ya bu ya? Kalau memang sakit ya udah, nggak usah cari alasan. Saya tidak bisa hadir, jaga kesehatan, udah. Jangan itu jadi alasan. Makanya ada orang yang meninggalkan ibadah, katanya dia cinta kepada Allah, tapi persoalan kecil lalu dia tinggalkan ibadah. Ada kan? Ada gara-gara undangan, ada? Ya, dia bisa lalaikan ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang merasakan manisnya iman bila seseorang itu, kata Rasulullah, ia mencintai sesuatu. Kecintaan terhadap sesuatu adalah karena Allah. Subhanallah. Lihat ya. Orang akan merasakan manisnya iman. Perkara yang kedua yang dia lakukan apa? Apabila dia mencintai sesuatu, maka dia mencintai sesuatu itu karena Allah. Apa sesuatu itu, Ustaz? Banyak, semualah yang ada di muka bumi ini.
mencintai suami, mencintai istri, anak, keluarga, mencintai pekerjaan, jabatan, mencintai fasilitas, semua yang ada di sekeliling kita, mau rumah, mau kendaraan, mau apapun itu. Ibu jamaah, kita mencintainya karena Allah. Bagaimana orang yang mencintai karena Allah? Ini tadi ibu jamaah, kita merujuk berpedoman kepada pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalaupun kau mencintai sesuatu, sekedarnya lah, karena bisa jadi di belakang hari engkau membencinya. Dan jikalau engkau membenci sesuatu, kata Imam Ali, sekedarnya juga lah, karena bisa jadi di belakang hari justru engkau mencintainya. Artinya apa ibu jamaah? Jangan overdosis kalau mencintai sesuatu. Wahbib masih fa innaka mufarikuhu. Kata Rasulullah, kalau kau mencintai sesuatu, ingat satu saat kau pasti akan berpisah dengannya. Maka jangan sampai terlalu. Kalau terlalu berat. Berapa banyak orang bu karena cinta kepada suaminya stres, betul? Iya, nggak punya semangat hidup. Udah gitu ninggal suaminya, istrinya diem melotot sana melotot sini, ngaji nggak mau, mereng sana mereng sini, telentang sana telentang sini, karena nggak ada lagi yang melentanginya. Stres. Ini orang yang tidak punya keimanan. Itu yang tidak boleh. Meninggal suami itu memang sudah takdir Allah, itu ketentuan Allah. Maka kita berjuang untuk beribadah, bukan untuk kita, untuk keluarga, dan kemudian untuk diri dia. Maka kata Nabi, kalau ada wanita yang ditinggal mati suaminya, dia membesarkan anak-anaknya, kemudian dia didik anaknya dengan agama, anaknya beribadah. Apa kata Nabi? Maka istri itu dakhalal jannah, istri itu masuk surga. Kenapa Anda bengong kalau suami antum mati? Oh gitu Ustaz. Iya. Jangan stres. Ini stres, ngaji tidak, wirid nggak ikut lagi, sholat berjamaah berhenti. Bu lihat ya, arisan berhenti, reunian berhenti. Padahal waktu itu asal reunian kemana-mana dia ikut. Reunian antar dusun dia ikut, antar desa ikut, antar kota ikut. Dia pun antar provinsi reuninya. Sibuk rasaku reuni. Ini kan banyak dari reunian ini puncak permasalahan yang tidak baik kan? Karena tidak punya dasar. Itu. Jangan berhenti. Kalau meninggal suami. Siapa si Ustadz yang kalau dia meninggal berpisah kita tidak berduka? Rasul sendiri meninggal anaknya, Rasul nangis. Ibu kalau meninggal suami ibu nangis, wajar. Yang tidak wajar kalau ibu nggak nangis, ada tanda tanya. Ada apa di balik itu? Tapi kalau ibu nangis wajar. Tapi kalau stres tidak wajar. Karena harus berpikir, aku sekarang yang hidup, aku harus berjuang, aku harus membesarkan anak-anak, aku harus membantu dia yang sudah berangkat ke alam kubur. Suamiku nggak bisa lagi sholat, suamiku tak bisa lagi puasa, suamiku tak bisa lagi baca Quran, suamiku nggak bisa lagi wiritan, suamiku tak bisa lagi berzikir. Akulah beramal untuk membantunya di alam penantian. Itu orang beriman. Meninggal istrinya, banyak suami yang stres. Oh senyum ibu. Enggak terima senyum lain. Orang yang senyumnya terima beda dengan yang tidak terima. Ketahuan. Jarang mau Ustaz. Kalau istrinya meninggal suaminya stres. Jarang. Yang stres laki-laki itu ibu tahu, hilang pekerjaannya, tak dapat jabatannya, hilang hartanya. Banyak yang stres. Ibu lihat tuh, ketika gagal jadi penguasa, ketika gagal jadi untuk mengambil
jabatan, ketika hilang hartanya yang dia cari. Ibu lihat itu stres, jalan sana jalan sini. Dulu pakai celana panjang, turun dia belakang pakai celana pendek, udah makin stres. Sekarang jalan nggak pakai celana, jalan sana jalan sini. Intinya buat kita apa? Apabila seseorang mencintai sesuatu, kata Nabi, maka cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dia akan berjuang. Jadi begitu juga kalau berpisah dengan anaknya, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya, berpisah dengan jabatan kekuasaannya, berpisah dengan harta kekayaannya, ibu jamaah tidak stres. Maka dikembalikan kepada Allah. Yang ada dalam dirinya apa? Ini semua adalah titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu saat pasti akan berpisah. Ada kala berpisah karena situasi waktu, ada kala berpisah karena tempat, ada kala berpisah karena hilang secara lahiriah, ada karena berpisah ibu jamaah dijemput kematian. Kita itu diminati orang karena kita masih bermanfaat. Itu harus ibu camkan di dalam diri ibu. Mau siapapun itu, karena kita masih bermanfaat, karena masih bisa ditengok-tengoknya, kita gitu duduk, lumayan lah jadi kawan-kawan duduk, ya. Karena masih bisa disuruhnya, ambilkan sana, ambilkan sini. Karena masih bisa lagi ibu jamaah melayaninya. Kalau ini udah berhilangan satu-satu, kalau udah nggak bisa ibu disuruhnya ngambilkan sana, ngambilkan sini, ibu udah duduk gini aja di situ, gini aja ibu, nggak gerak. Kalau gerak digerakkan baru gini, baru digerakkan gini lagi, balik gini aja. Jangan harap ibu, jangan harap. Ini udah betul nih bu, udah banyak. Kalau ada laki ibu udah gini aja, nanti digeser ke depan gini lagi, gini aja. Ini nggak ada lagi, duit nggak ada, apapun nggak bisa diharap. Udah kesenggol ibu pura-pura lewat gini, dan gini aja, telungkup lah itu. Udah tinggal telungkup aja suami ibu itu. Nggak ada bu, nggak ada. Karena masih datangin ngasih duit. Iya, karena masih bisa nolong, masih bisa bawa ibu kemana-mana. Ibu masih senang, nggak usah banyak cakap ibu. Udah tahu aku dari muka ibu semua. Itunya dia itu. Makanya ibu jamaah perlu ada kekuatan maunya jangan begitulah. Ingat bagaimana masa lalu dia sehat, ingat pengorbanannya. Walaupun dia sakit hari ini, kan tidak selamanya dia sakit dulu. Sekarang dia baru sakit, kuurusilah sakitnya. Gitu loh. Dan jangan, kata Nabi, kebaikan yang sudah dibangun sebegitu lamanya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, berpuluh tahun kebaikan, dari sikit ke banyak sampai bertimbun, kemudian habis gara-gara persoalan kecil, gara-gara persoalan sehari, habis semuanya. Itulah biasanya, kata Nabi, yang dimiliki oleh wanita yang tidak beriman. Kecil bu, gara-gara satu hari aja, gara-gara sekali aja bermasalah, habis semua. Kalaupun ada salah dia, bang hari ini kau salah, tapi dulu beberapa waktu yang lalu kau ada kebaikan, aku tetap menghargai kebaikanmu. Itu jangan salah semua. Memang gak ada yang bagus sama kau bang, mulai dari awal pernikahan sampai hari ini, biar kau tahu ya, gak ada yang bagus sama kau. Semua aku menderita sama kau, nyesel aku menikah sama kau. Kalau tahu aku sama Ustaz Samsudin Nur, wah. Terimalah dia dengan sepenuh hati, cintailah dia karena Allah. Lain bentuknya Ustaz, terserah mau kayak mana bentuknya. Itu nasib ibu lah itu. Udah terserah. Biar merasakan manisnya iman. Paham? Paham. Kalau punya harta juga begitu. Jangan gara-gara emas yang di tangan ibu mencintai emas. Siapa sih orang yang mencintai hartanya? Kadang-kadang nggak emas loh bu, jam. Dibeli jam. Ini jam pemberian Ustadz ketika aku ulang tahun.
dikasih sama suamiku, tiba-tiba hilang Ustaz. Begitu hilang Bu, semua tidak tenang dia buat. Jangankan suaminya tak tenang, tetangga-tetangga lingkungan itu nggak ada yang tenang. Bayangin Ibu itu, gara-gara jam hilang. Ini nampak orang beriman atau tidak? Kita cari ikhtiar, boleh, tapi jangan overdosis. Semua orang dituduhin. Itulah tadi gara-gara kopi Ki Aroyan. Iya, aku letakkan di situ kok. Aku cuma geser-geser kue, hilang jamku. Pasti yang sebelah itu ngambil. Kenapa Ibu itu kau tuduh ngambil? Karena jilbabnya besar, mungkin dimasukin ke dalam. Dan nuduhin orang Bu. Coba lihat tuh. Tanya boleh, cari juga boleh. Sedih boleh, tapi jangan membuat kita dengan kehilangan itu menimbulkan dosa. Itu yang tidak boleh. Jadi hilangnya sesuatu dari diri kita, kadangkala Ibu jamaah, justru itu menjadi simpanan akhirat. Itu tabungan. Tapi harus kita sadari, jangan hilang harta itu lalu kemudian dia stres, dan kemudian akhirnya apa Ibu jamaah? Orang yang kalau sudah terganggu batinnya, orang yang kalau sudah terganggu fikirannya, maka ibadahnya tidak akan khusyuk. Ibadahnya juga akan ketinggalan, tidak akan konsentrasi dalam beramal. Bisa jadi tidak beramal. Terakhir yang ketiga. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang meninggalkan kekufuran, membenci kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah, dan samalah dia seperti takut dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya apa Ibu jamaah? Kebencian kita kepada kekufuran jangan dekati. Kebencian kita kepada kekufuran, jangan coba kita mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran. Ini hal yang dilakukan dalam rangkaian kehidupan yang kita lihat. Jangan dekati kekufuran itu, jangan dekati kemungkaran itu, kita benci. Jadi kalau ada orang yang melakukannya, kita bisa melarangnya Ibu jamaah dengan kekuatan power yang kita punya, silahkan. Tidak punya, kita nasihatkan lewat lisan. Tidak bisa, hati kita membenci kemungkaran itu. Karena Allah sudah selamatkan kita, Allah berikan segalanya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lalu kemudian kenapa justru balasannya begitu? Jadi kekufuran Ibu jamaah menyebabkan kesengsaraan penderitaan akhirat. Jadi orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang jauh-jauh dari kemungkaran, orang yang menjauhi dalam bentuk-bentuk persoalan-persoalan tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu hadaitana lil Islam, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal syukru katsira, wa lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Ya Allah ya Malikul Quddus, kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah dan bunda kami ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Karim. Ya Allah ya Malikur Rahman, kami tadahkan kedua tangan ini. Situasi yang kami hadapi ini ya Allah tidak buat nyaman diri kami dan keluarga kami. Engkau angkatlah semua yang menyusahkan kami ya Allah. Engkau lenyapkan semua penderitaan yang ada di muka bumi ini ya Allah. Engkau ganjarlah dengan karunia rahmat kemuliaan buat kami ya Rahman. Engkau berikanlah jalan keluar dari apa yang kami harapkan. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan keluarga kami ya Allah. Mudahkan kami dalam beribadah. Ya Allah ya Malikul Quddus, kuatkan lahir dan batin kami untuk senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Kuatkan hati kami dalam agama ini ya Allah. Jangan mudah kami terpengaruh. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang muttaqin. Ya Allah ya Malikul Quddus, semoga kiranya Engkau tetap melindungi kami. Kalaupun datang takdir bagi kami ya Allah, ambillah kami sedang dalam beribadah kepadamu ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.